analisa cairan tubuh, ya. Nah, terkhusus teman-teman yang sementara ingin menjalani klinik, fase klinik atau koas, ya, di bagian patologi klinik. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang penting yang akan saya sampaikan, ya, yang senantiasa ini akan teman-teman bisa ingat sampai teman-teman jadi dokter ke depannya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja, ya. Ini analisis cairan tubuh dan kelainannya, ya. Next. Jadi cairan tubuh, kalau kita bicara cairan tubuh, maka dominasi yang kita akan bicarakan pertama adalah tentang air, ya. Fungsi air yang dimaksud di slide ini adalah fungsi air yang berada di dalam tubuh, ya. Bukan fungsi air yang di luar, ya, di luar tubuh, tapi ini yang di dalam tubuh. Kalau fungsi air di luar tubuh kan dipakai mandi, dipakai minum, dipakai MCK, ya, gitu. Dipakai untuk campuran bahan bangunan, ya, begitu. Tapi kalau cairan di dalam tubuh, air itu pertama sebagai bahan pelarut dan media dalam reaksi kimia sel tubuh, ya. Jadi dia sebagai bahan pelarut atau membantu melarutkan. Ya. Kedua, dia merupakan struktur jaringan atau organ. Ya. Jadi dalam satu jaringan atau organ, air itu ada. Ya. Struktur air itu ada. Contohnya, ya, organ darah, ya, itu ada air di dalamnya. Ya. Apalagi hati, itu ada air di dalamnya. Kenapa ada air di dalamnya? Karena sel itu mengandung air, ya, mengandung cairan, ya, dan lalu lintas fungsi sel itu ditentukan oleh cairan intrasel dan ekstrasel, gitu ya. Makanya di sini fungsi air itu juga sebagai struktur. Yang ketiga, alat transport, ya, alat transport. Yang keempat, menghambat perubahan suhu tubuh, ya. Ini fungsi umum air di dalam tubuh. Ya, next. Ini dipahami itu, ya. Ya, jadi total air dalam tubuh itu sekitar 50-60% dari berat badan. Ya. Nah, bayangkan kalau berat badan kita 50 kg. Ya. Berarti total air dalam tubuh itu 50-80%. Ya, jadi kalau kita 50 kg bisa saja 25-40 kilo itu air. Ya. Gitu ya. Nah, air di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan komposisi lemak. Ya. Nah, terdiri dari air dan zat terlarut, ya. Jadi air yang dan zat terlarut itu ada air yang elektrolit dan non elektrolit, ya. Nah, kemudian terbagi dalam kompartemen ekstra dan intraseluler. Kompartemen itu dia ada di ruang intrasel dengan ada yang ekstraseluler, ya. Nah, ini persentase cairan tubuh, ya. Kalau underweight, ya, untuk bayi 80, laki-laki dewasa 65, perempuan dewasa 55%. Ya. Kalau berat badannya normal, untuk bayi atau anak itu 70%, laki-laki dewasa 60, perempuan 50. Kalau obes, ya, 65%, laki-laki dewasanya itu 55%, untuk perempuan dewasa 45. Ya. Nah, inilah yang dimaksud ini, komposisi lemak tubuh itu mempengaruhi, ya. Semakin banyak lemak tubuh, itu mengurangi air di dalam tubuh. Okay, next. Nah, ini kompartemen ekstraseluler, intraseluler, dan interstisial. Ya. Ya, jadi air itu dibagi ke kompartemen intraseluler, ekstraseluler, ya. Ekstraseluler itu ada interstisial, ada dalam plasma.
ya. Dan ada di other fluid, ya. Apa itu maksudnya di other fluid, ya? Seperti cairan sendi, ya. Itu maksudnya, ya. Cairan paru, itu other fluid itu, ya. Tapi ekstraseluler itu dibagi lagi kompartemennya. Ada interstisial, ada di plasma. Plasma itu di plasma darah, ada di uh, other fluid, ya. Jadi kayak cairan sendi itu masuk di other fluid, ya. Cairan paru itu masuk di other fluid. Karena ini kompartemen cairan tubuh, ya, intraseluler, ekstraseluler. Ini cara menghitungnya, ya. Cara menghitung kalau sudah kita total, ini begini jumlah cairan di dalam tubuh, itu kita bisa pakai rumus ini untuk membagi berapa sih yang di interseluler dan berapa sih di ekstraseluler, ya. Ini rumusnya, ya. Itu referensinya dari psikologi, ya. Ini ada referensinya di bawah. Kalau teman-teman mau perdalam bisa dibuka. Itu. Oke, next. Nah, ini bicara tentang keseimbangan cairan, ya. Dalam tubuh antara intra dan ekstrasel, ya. Yang berfungsi di keseimbangan cairan itu ada natrium, ada klorida, ya, ada kalium, dan ada HCO3. Ini tidak perlu terlalu jauh saya jelaskan, ya, cuma sekedar informasi saja, ya, bahwa keseimbangan cairan di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh natrium, kalium, klorida, dan HCO3. Ya. Ini perpindahan cairan, ya, dari ekstrasel ke intrasel, ya, atau interstisial kalau di ekstrasel, ya, dan intravaskuler, ya. Oke, next. Nah, ini keseimbangan cairannya, ya. Maksudnya cairan itu masuk, ya, masuk ke tubuh 200 sampai anggap 2000 sampai 4000 cc masuk dalam tubuh, ya. Gimana caranya cairan ini, ya, dia bisa keluar, ya, gitu. Keluarnya cairan itu ada lewat paru, ada lewat kulit, ya, ada lewat paru, ada lewat kulit, ada lewat urin, ada lewat feses, ya. Sedangkan masuknya cairan itu bisa lewat makanan, bisa lewat minuman, dan hasil metabolisme. Nah, keseimbangan masuk dengan keluar, ya. Kalau dia masuk, bahwa air itu kita butuhkan masuk dalam tubuh, ya, maka ada respon haus dengan lapar, ya. Respon haus dengan lapar sebagai penanda bahwa cairan harus masuk dalam tubuh, ya. Sedangkan untuk pengeluaran cairan dalam tubuh keluar, ya, itu dikendalikan oleh sistem endokrin dan suhu lingkungan. Ya, gitu. Ya. Ini secara normal, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, dok, bagaimana kalau diare? Itu sudah tidak normal, ya. Itu. Jadi dia keluar lewat feses, tapi berlebihan itu sudah tidak normal, ya. Itu. Nah, kalau normalnya dia diatur oleh endokrin dan suhu lingkungan, ya. Buang air besar pun itu diatur oleh itu, ya. Next. Ini persentase keluarnya cairan, ya. Kalau di kulit itu berapa di suhu normal, panas, dan kerja berat, ya. Kalau dia di paru berapa keluarnya, ya. Di urin, keringat, dan feses, ya. Ternyata dari data ini, cairan di dalam tubuh itu paling banyak keluar di urin, ya, di urin. Yang kedua lewat paru dengan kulit. Ingat ini, ingat ini bahwa cairan tubuh, ya, dalam tubuh itu paling banyak dikeluarkan melalui secara normal ini, urin, kemudian paru dengan kulit. Nah, tapi kalau udaranya panas, ya,
maka cairan dalam tubuh akan keluar paling banyak lewat keringat. Ya. Tapi kalau kerja yang berat, itu juga keringat, ya, paling banyak, ya. Itu. Habis itu paruh, ya, baru urin, baru kulit. Sedangkan untuk udara yang panas, paling banyak keluar di keringat dan di urin. Oke, next. Nah, ini mekanisme keseimbangan, ya, cairan atau homeostasis, ya, apa-apa saja yang terlibat, ya, dalam mengendalikan air di dalam tubuh. Ya. Nah, next saja. Ini teorinya, ya. Jenis cairan tubuh, ya. Ini kita sudah mau masuk ke klinis, ya. Jenis cairan tubuh, ya, itu ada cerebrospinal, ya. Ada tear flight, ya, atau mata, ya. Ada saliva, ya. Ada sputum, ya. Ada bronkoalveolar, ada pleura effusion, atau cairan paru, ada pankreatitis, ya. Cairan pankreas, ya. Ada plasma dan serum, ada cairan plasma atau serum. Ada urin, ya. Ada seminal, cairan seminal, ya. Atau cairan sperma, ya. Ada sinovial, ya. Kalau perempuan, ya, ada amnion, ya, cairan amnion, ya. Ada cairan vaginal, ya, dan ada cairan susu, ya. Cairan susu jika dia sementara apa lagi nih, dalam kehamilan yang sudah tua dan pasca melahirkan. Oke, next. Nah, gangguan keseimbangan cairan, ya, itu ditentukan oleh natrium, kalium, klorida, dan HCO3, ya. Tetapi umumnya, ya, keseimbangan cairan itu diatur oleh elektrolit, ya. Tadi di pembahasan yang sebelumnya kan ada cairan elektrolit dan non elektrolit, ya. Nah, cairan elektrolit ini cairan yang mempunyai komponen kelistrikan, ya. Natrium, kelistrikan, kalium, dan klorida. Artinya ada komponen yang bisa menghantarkan arus listrik, ya. Makanya dibilang elektron, ya, dari kata dasar elektron, ya. Nah, cairan ekstraseluler, ya, itu didominasi oleh natrium dan kalium, ya. Kation, ya. Anionnya adalah klorida. Untuk di cairan intraseluler, ya, dia cuma kalium dengan natrium, ya. Jadi tidak ada anion, ya. Jadi ini kation, anion ini kutub, ya. Gitu. Jadi kutub ini menarik, kutub kation menarik anion, ya, begitu, ya. Walaupun elektrolitnya sama-sama komponennya positif, ya, tapi kutubnya yang ada positif, ada yang negatif, ya. Sedangkan di intraseluler itu cuma kutub kation, ya. Di situ yang berperan adalah kalium dominan dengan natrium, tapi yang paling dominan adalah kalium, ya. Nah, jadi nanti itu di lab, ya, ada pemeriksaan elektrolit, ya. Yang diperiksa ya ini tiga aja, ya. Natrium, kalium, dengan klorida, ya. Nah, kalau kalium kloridanya tinggi dibilang hiperklorida. Kalau kloridanya rendah dibilang hipoklorida. Kalau natriumnya tinggi namanya hipernatriemi. Kalau kalium natriumnya rendah namanya hiponatriemi. Nah, begitu juga kalium. Kalau tinggi namanya hiperkalemia, kalau rendah namanya hipokalemi. Bagaimana kalau dua komponen itu atau tiga komponen itu sama-sama rendah? Nah, itu kita bilang depresi, ya, depresi elektrolit. Jadi kita tidak bilang hipokalem, hiponatremi, dan hipoklorida, ya. Langsung kita bilang depresi elektrolit. Dua komponen sampai tiga komponen yang turun, maka kita sudah katakan depresi elektrolit. Nah, tiba-tiba ada yang bertanya, ya, ada yang berpikir dan bertanya, bagaimana kalau ada yang tinggi, ada yang rendah? Kan begitu.
anggaplah kaliumnya rendah, tapi natriumnya tinggi. Gitu. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, itu namanya imbalance. Ya. Imbalance elektrolit. Ya. Oke. Ini kalau di lab, pasti ada pemeriksaan elektrolit. Ya. Nanti dicek. Ya. Next. Nah, yang kedua, pemeriksaan cairan cerebrospinal, ya, gitu. Nah, cairan cerebrospinal itu dia mengisi sistem ventrikal dan subarachnoid, ya. Nah, kemudian produksi cairannya 0,35 cc per menit, ya, atau sekitar 500 cc per hari, ya. Dihasilkan oleh plexus choroideus, ya, di keempat ventrikal, terutama ventrikal di kedua lateral, ya, cairan cerebrospinal ini. Next. Nggak apa-apa saya matikan saya punya kamera ya, karena jangan sampai di sini agak kurang bagus jaringannya. Nggak apa-apa ya? Tapi ya dok. Cairan cerebrospinal ini diambil bukan di kepala, ya, asalnya yang dari kepala, ya, tapi diambil lewat lumbal, ya, tulang belakang, ya. Tulang belakang kan dari cervical, torakal, ya, dan dia diambil di lumbal, ya, gitu. Bukan di kepala diambil ya, walaupun cairan ini dari kepala ya, tapi bukan di kepala diambil, di lumbal ya. Nah, yang diperiksa itu tanda infeksi, glukosa, sel radang dengan kadar protein ya, yang diperiksa. Oke, next. Nah, habis itu pemeriksaan cerebrospinal itu pemeriksaannya ada makroskopik, ada mikro, ada kimia dan glukosa ya. Ini bisa dibaca. Kalau makro itu yang kita nilai apanya, warnanya, kekeruhan, dan bekuan. Kalau di mikroskopik yang kita nilai itu jumlah, adakah eritrosit, adakah leukosit ya. Kalau ada eritrosit kita hitung berapa kita dapat per lapangan pandang. Leukosit ada berapa kita hitung per lapangan pandang berapa. Kemudian kita harus bedakan jenis leukositnya karena ini yang menentukan ya, apakah dia bakteri atau bukan bakteri ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan kimia dan glukosa kita memakai tes noni pandi atau langsung cairannya kita masukkan ke alat ya, atau otomatis ya, alat otomatis. Pernah di waktu mahasiswa praktekkan ini kan pemeriksaan protein noni pandi, pernah ya, karena pernah saya jadi pembimbing praktikumnya, pernah tes noni pandi. Cairan proteinnya itu kita pakai cairan itu telur ya. Oke, next. Nah, ini ya. Warna jernih ya. Normalnya nih ya, warnanya harus jernih, tidak keruh ya. Jadi kalau dia coklat, berarti kemungkinan ada perdarahan kronik ya. Kalau dia kuning, berarti kemungkinan ada protein yang tinggi. Abu-abu, kemungkinan leukosit dalam jumlah besar ya. Kalau dia bekuan sangat halus, itu arahnya ke kemungkinan meningitis tuberkulosa ya. Tapi kalau bekuan selaputnya agak kasar, dia kita anggap radang kronik ya. Kita cari apa penyebabnya ya. Kalau kasar, meningitis purulensi ya. Nah, tapi kalau seluruhnya bekuan, itu bisa kita katakan atau kita bisa curigai perdarahan mati. Ya. Nah, untuk mikroskopik ini hitung-hitungannya ya. Ini tinggal dibaca saja ya. Tapi teman-teman, harapan saya teman-teman tahu saja ya, tahu bahwa oh ada pemeriksaan cerebrospinal ya.
Metode pemeriksaannya itu makroskopik, mikroskopik, dan tes protein, kimia, atau di alat. Ya, itu saja. Ya. Kalau mau lebih tahu apa yang terjadi kalau coklat, ya ini tinggal dibaca. Ya, kalau tidak ngerti tanya saya. Ya, next. Nah, ini pemeriksaan nonepandi dan glukosa. Materi ini sebenarnya saya sudah bawakan di kuliah. Ya. Teman-teman ambil lagi materinya. Oke, next. Nah, yang kedua, analisis cairan tubuh. Kita analisis adalah urin. Ya, urin. Tujuannya pemeriksaan urin atau urinalisis, pertama dia untuk diagnostik. Ya. Yang kedua untuk screening atau penyaring. Ya. Yang ketiga sebagai pemantau perkembangan penyakit. Ya. Nah, yang terakhir memantau efektivitas dan komplikasi pengobatan. Ya. Gitu. Nah, urinalisis pemeriksaannya itu meliputi sama dengan cerebrospinal tadi. Ya. Ada makroskopik, ada mikroskopik, ada kimia. Ya. Nah, cuma di makroskopiknya itu di urin itu lebih banyak. Ya. Selain warna, kejernihan, kita juga harus tahu baunya. Ya. Bau, kemudian kita lihat busanya banyak atau sedikit. Ya. Nah, kemudian kita hitung berat jenisnya. Kalau di cerebrospinal tadi kan tidak ada hitung berat jenis, busanya kita tidak lihat, tapi di urin itu kita lihat. Ya. Nah, di mikroskopiknya urin, ya, selain kita lihat eritrosit, leukosit, ya, ada epitel, silinder, kristal, dan bakteri. Ya. Kita lihat di bawah mikroskop. Ya. Nah, sekarang saya tanya dulu teman-teman, kalau kita lihat di mikroskop ini urin, pembesarannya pembesaran berapa? Pembesarannya pembesaran berapa? Hmm? Bah, di mikroskopik itu cuma, yang di lab itu cuma 100. Paling tinggi pembesaran 100. Ya. Jadi cuma ada 5, 4 di situ. 5, 10, 40, dan 100. Ya, lensanya yang dipakai di lab itu. Nah, jadi yang kita pakai itu pembesaran 10. Ya. Gitu. Jadi kalau ada yang tidak jelas, baru kita pindahkan di 40. Tetapi kita melihat itu semua di pembesaran 40. Ya. Di pembesaran 10. Ya, cukup. Ya, jadi kalau kita mau perjelas, kita geser ke 40, bukan pakai 100 ya. Nah, kemudian pencahayaannya itu tidak full ya, setengah aja. Ya. Jadi agak redup-redup ya. Gitu. Jadi kalau 400 itu bukan ya. 100 saja kita tidak pakai ya. Ya. Kecuali kalau kita mau periksa sel darah ya 100 ke atas ya. Gitu. Nah, ini pemeriksaan kimia urin ya. Ada pH, ada protein, glukosa, keton, bilirubin, urobilinogen, darah, nitrit, eksparase leukosit, dan vitamin C. Ya. Nah, di sini di pemeriksaan urin, ya, saya mau perjelas teman-teman, kalau bisa teman-teman lihat prosesnya. Ya. Lihat prosesnya. Karena ini penting untuk teman-teman, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit. Ya. Itu. Apalagi di puskesmas. Ya. Apalagi di puskesmas ini penting ya. Dan yang saya sampaikan ini pemeriksaan makroskopik, mikroskopik, dan kimia urin itu semua mempunyai makna klinis ya. Itu semua mempunyai makna klinis. Apakah makna klinisnya menunjang diagnostik, apakah makna klinisnya sebagai memantau perjalanan penyakit,
atau screening atau memantau efektivitas dan atau komplikasi pengobatan. Ya. Jadi kalau saya bilang nitrit, kalau saya bilang nitrit, Makfirah, Iskandar, ada Makfirah. Iya, Dok. Nah, kira-kira kalau di urin ada nitrit positif, apa makna klinisnya? Tapi Dok bisa ke arah ISK juga, Dok. Betul. Ya. Nah, kenapa mengarah ke ISK? Karena bakteri merubah nitrat menjadi nitrit. Ya. Gitu. Jadi semua yang disampaikan di urin itu bernilai klinis. Ya. Nah, jadi ini penting untuk teman-teman. Ya. Oke, next. Nah, ini pengambilan spesimen urin ya. Ada waktu pagi puasa postprandial ya. Yang penting ini postprandial ya. Postprandial itu habis makan ya. Itu. Jadi urin yang diambil setelah makan. Urin tes toleransi glukosa setelah diberikan beban glukosa. Jadi pasiennya dikasih minum air gula 75 gram ya. Habis itu disuruh kencing kemudian diperiksa ya. Nah, urin 24 jam ini urin tampung ya. Jadi misalnya pagi dia kencing ditampung sampainya besok pagi lagi ya, ditampung. Ya, urin kateter ini pengambilannya di kateter ya. Nah, tempat pengambilan ya itu bisa di kateter, itu bisa di urin tengah, keluar dulu urinnya, habis itu tengah diambil atau di aspirasi suprapubik ya. Ini sudah off cam lagi nah masih jelek. Ya, next. Nah, ini pemeriksaan kimianya ya. Jadi bisa jadi yang tadi diperiksa itu kimia ini ya, glukosa, bilirubin, urobilinogen, keton ya, protein ya. Ini semua tinggal dibaca. Next. Nah, yang ketiga analisis cairan pleura ya. Jadi kalau ada orang datang dengan sesak ya, kita curiga, kita pemeriksaan fisik, ternyata bunyinya peka ya, tidak sonor lagi ya, kita curiga ada cairan ya, maka kita bawa untuk pemeriksaan foto ya, radiologi. Ketika difoto, oh ternyata ada cairan ya. Makanya kita lakukan teknik torakosintesis ya, mengambil cairan dari pleura ya. Kemudian kita analisis untuk menentukan penyebabnya ya. Kenapa sih ada cairan yang berlebih di pleura ya? Apakah proses infeksi atau proses perpindahan cairan ya? Gitu. Dari ekstraseluler ke dari intraseluler ke ekstraseluler ya, atau karena bakteri atau infeksi ya. Kita mau tentukan penyebab itunya ya. Oke, next.
Nah, setelah kita dapat cairannya, yang kita nilai itu ada 4 ya, makroskopik ya, warna bau dan turbiditas ya. Kedua mikroskopik kita hitung jumlah selnya. Ya. Habis itu secara mikrobiologi ya, kita warnai ya cairannya ya. Kemudian apakah ada bakteri gram ya atau bakteri non gram. Nah, atau kita PCR ya. Gitu. Nah, habis itu biopsi ya. Nah, kalau turbiditas mengerti? Apa artinya turbiditas? Endapan ya, ada endapan-endapan yang halus kah, kasar kah ya. Itu ya. Turbiditas itu endapan ya, apakah halus, kasar atau kasar ya. Nah, kemudian kita periksa kimia dan pH ya. Kimianya itu yang kita periksa laktat ya, protein, adenosin deaminase ya, dan pH. Oke. Next. Nah, ini analisis cairan tubuh. Berikutnya adalah analisis cairan asites. Nah, asites itu cairan patologis di dalam kapum abdomen ya. Nah, tujuannya komplikasi, menentukan komplikasi penyakit ya. Komplikasinya penyakit apakah organ atau non organ ya. Kalau dia organ dari hepar kah, bendungan hepar kah atau gangguan hepar, bendungan jantung kah, gagal ginjal kah, atau non organ infeksi ya, atau terjadi keganasan ya. Jadi di kapum abdomen itu diambil sekitar 20 sampai 30 cc ya. Dari 20-30 cc itu kita pisahkan 5 sampai 10 cc untuk pemeriksaan kultur ya. Kultur asites. Oke, next. Nah, apa yang diperiksa secara makroskopik warna dan bau. Nah, biokimianya ini glukosa, laktat ya, SAG, serum asites albumin gradient ya, amilase atau adenosin deaminase ya. Untuk non biokimia ya, kita hitung sel ya, kultur PCR, fisikositas ya. Fisikositas ini kekentalan ya. Kemudian kita periksa tumor markernya. Jadi cairan asites kita masukkan ke alat untuk periksa tumor marker untuk melihat adakah keganasan atau tidak ya. Nah, ini vascular endothelial growth factor untuk melihat juga keganasan. Ini tumor atau cancer ya. Nah, ini proton nuclear magnetic resonance. Ini sama ya. Untuk melihat cairan ini keluarkah dari betul-betul selnya ya, intraseluler ya. Karena keganasan atau tumor ya. Next. Nah, ini untuk makroskopik, untuk makroskopiknya dan biokimia. Teman-teman baca untuk aplikasi klinisnya ya. Nah, intinya kalau pemeriksaan pleura, oh kalau makroskopik itu ya anggaplah warnanya akhirnya merah ya. Oh bisa saja ini perdarahan ya. Arahnya perdarahan bisa saja bukan trauma saja kita pikirkan ya. Tumor jinak atau ganas. Kan begitu. Atau ada ulkus ya. Ulkus perforasi akhirnya berpindah itu cairan ulkusnya, perdarahan ulkusnya ke cairan abdomen ya. Gitu. Ini aplikasi klinisnya ya. Nah, kalau biokimia contohnya kadar LDH-nya meningkat ya. Berarti oh kita bisa curiga efusi malignansi ya. Nah, kalau SAHG-nya ya di atas 1,1 gram per desiliter berarti arahnya ke klinis bisa hipertensi portal ya. Berarti gangguannya bisa di jantung, bisa di hati ya.
Di hati apakah dia sirosis, kalau di jantung apakah dia gagal jantung. Gitu. Kalau kurang dari 1 SAG-nya tadi, oh berarti bukan hipertensi portal ya. Ini bisa saja infeksi atau keganasan. Ini aplikasi klinisnya ya. Teman-teman baca saja ya. Kalau mau dihafal lebih bagus ya. Next. Nah, berikutnya analisis cairan tubuh untuk sinovial ya. Tekniknya namanya arterosentesis ya. Jadi dia di artikulasio ya, di sendi kita ambil ya. Sendi apa saja? Itu ada glenohumeral ya, ada kubiti, ada radiocarpalis ya, ada di coxae, ada di genu ya, ada thoracoacrural ya. Berapa cc yang kita ambil? Oh, 10 cc ya. 5 cc itu kita periksa sel darah dan kristal ya. 5 cc-nya untuk pemeriksaan mikrobiologi ya. Next. Kalau dia diwarna, normalnya itu jernih ya dan cukup kental ya. Gitu. Kalau dia disebabkan bakteri, berarti kekentalannya menurun ya, warnanya juga sudah tidak jernih, kekuning-kuningan ya. Gitu. Next. Ini untuk pemeriksaan selnya ya. Jadi selnya juga diperiksa ya. Next. Ini pemeriksaan sputum. Sebelum kita masuk ke pemeriksaan sputum, saya tanya dulu, Yuda, mana Yuda? Yuda Wirathama. Kalau analisis cairan sinovial itu biasanya kita mau lihat dia penyakit apa. Satu saja penyakitnya. Tapi dok, osteoartritis. Oke, osteoartritis ya. OA. Bisa rheumatoid, bisa osteoartritis ya, bisa trauma. Ya, kok jatuh kah dari motor, kenapa ini bengkak terus ini sendi genumu ya. Gitu. Sudah 1 minggu ini kita minum obat masih bengkak ya. Biasa diambil ya. Itu apakah trauma atau memang sudah infeksi gitu. Oke. Bisa osteoartritis ya atau rheumatoid akibat metabolisme ya. Gitu. Oke. Kita lanjut sputum ya. Kalau pemeriksaan sputum ini arahnya ke pemeriksaan tuberkulosis ya. Jadi sputumnya diambil ya. Next. Sebelumnya. Sputumnya diambil. Waktu pengambilannya itu pagi sewaktu ya. Jadi kalau misalnya ada pasien datang, dia batuk-batuk, ada darah ya. Kalau kita mau ambil sputum berarti hari itu juga ya, waktu itu juga. Tahu sputumnya? Bedakan sputum dengan lendir, bedakan sputum dengan air liur ya. Jadi bukan air liurnya kita periksa, sputum ya, dahak. Jadi dia menahan dan mengeluarkan dahaknya ya. Gitu. Jadi bukan air liurnya diambil, sputum atau dahak. Ya. Pasien datang hari itu diperiksa. Kemudian besoknya suruh datang pagi-pagi ya. Pagi sekali ya, jangan sudah makan, sudah minum, kalau jangan, pokoknya pagi-pagi datang. Kalau minum oke enggak apa-apa, tapi kalau sudah makan apa jangan. Pokoknya pagi-pagi sekali dia harus periksa ya. Kalau tidak bisa datang periksa, paginya itu sebelum makan dengan minum kasih botol ya, kasih masuk dalam situ ya. Itu botolnya, oke? Ngerti?
Jadi pasien hari itu datang, kita ambil sputumnya, habis itu sebelum pulang kita kasih botol dahak ya. Nah, Pak, pagi-pagi baru kita bangun, langsung kita keluarkan dahak tak, simpan di sini ya. Sebelum minum lebih bagus dan sebelum makan ya. Khususnya makan, jangan sampai Bapak sudah makan baru keluarkan dahak ya. Jadi pagi-pagi pasca bangun. Habis itu pasiennya suruh datang lagi untuk bawa itu dahak. Ketika pasiennya datang bawa dahak, nah, ambil lagi dahaknya pada hari itu. Ya. Ada pemeriksaan SPS ya, sewaktu pagi sewaktu ya. Jadi 3 spesimen kita periksa. Oke, next. Sebelumnya lagi. Ya. Jadi kalau spesimen sputum ini ya kita warnai ya memakai teknik Ziehl-Neelsen ya. Nah, bisa juga kita periksa di bawah mikroskopik sputumnya ya. Bisa juga kita kultur ya. Bisa juga pakai alat otomatis PCR, metode PCR ya. Next. Nah, ini cairan plasma atau darah ya. Nah, kalau ini kan sering teman-teman lihat ya, ada yang pernah diambil darahnya untuk diperiksa. Nah, ini pengambilan analisis cairan plasma atau darah. Diambil, simpan di tabung, kemudian diperiksa. Yang diperiksa itu pelet ya. Leukosit periksa ya. Bentuknya eritrosit itu juga diperiksa. Trombosit itu juga diperiksa. Oke, next. Ini yang paling umum ya, pemeriksaan cairan darah ya. Next itu pemeriksaan cairan semen ya. Nah, jadi ada pemeriksaan sperma ya. Teman-teman silahkan baca ini ya. Indikasi pemeriksaannya itu masalah infertilitas ya. Kita mau lihat apakah laki-laki ini atau pasien laki-laki ini mengalami infertil atau non infertil ya. Gitu. Kemudian kita mau melihat pengaruh obat ya. Sebelum dikasih obat kita periksa. Jadi kalau obat ini bisa menyebabkan gangguan infertilitas ya, makanya kita periksa dulu cairan semennya. Setelah itu dikasih obat. 2 minggu minum obat, kita periksa lagi cairan semennya ya. Kalau misalnya dia mengarah ke infertil, hentikan obatnya ya. Ini maksudnya indikasi pemeriksaannya. Nah, yang diperiksa itu volumenya, konsentrasi sperma, ya, motilitasnya, morfologi, ya. Oke, next. Next. Oke, next. Ini tata cara pemeriksaannya ya. Proseduralnya. Baca saja. Ini hasilnya ya. Jadi ada poligospermia, ada oligospermia. Apa yang dikatakan poligospermia itu konsentrasi spermanya sangat tinggi atau volumenya atau jumlahnya. Oligo itu jumlah spermanya kurang dari 20 juta. Ya. Apa yang disebut hiperspermia, volume semennya itu lebih dari 5,5. Jadi di dalam cairan semen bedakan ya. Ada cairan semen, pemeriksaan sperma itu ada cairan semen, ada spermanya, ya. Jadi kita periksa dua-dua itu, jumlah cairan semennya dan jumlah spermanya kita periksa, ya. Kemudian motilitasnya, ini sperma aktifkah bergerak atau tidak, ya. Kemudian morfologinya, ya. Morfologi sperma sudah tahu, ada kepala, ada leher, ada ekor, ya. Jadi pernah saya periksa itu ada kepala tidak ada ekor. Bagaimana dia mau bergerak? Ya? Ada juga ada yang punya kepala,
tidak punya kepala, leher saja dengan badan dengan ekor. Gitu. Jadi ada bentuknya yang aneh-aneh ya. Kita periksa di morfologi itu. Oke, next. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek? Ya. 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 Jadi kalau kita pemeriksaan urin, ya, setelah dia berkemih, kita ambil urinnya, kemudian langsung kita ambil cairan urin dan diperiksa di mikroskop. Adakah leukositnya atau tidak? Sedangkan kalau dia bilang pemeriksaan leukosit di sedimen, berarti harus disentrifus dulu urinnya deh. Jadi disimpan di apa lagi nih? Tabung khusus, kemudian disentrifus, diputar, ya, diputar dengan waktu tertentu dan kecepatan tertentu. Kemudian komponen-komponen urin itu akhirnya mengendap, ya, setelah disentrifus, ya. Endapannya itulah yang diperiksa. Oke, itu bedanya, ya. Siapa tadi yang bertanya? Halo? Ya? Siapa yang bertanya tadi? Siapa namanya nih? Oh ya, Ahmad. Nah, itu bedanya, Dek. Jadi kalau dia bilang pemeriksaan leukosit urin, langsung saja urinnya diperiksa, ditetes di deglas, kemudian diperiksa. Tapi kalau leukosit sedimen, tidak. Diputar dulu itu urinnya, ya, disentrifus, ya. Kemudian komponen-komponen mineral urin akhirnya mengendap, ya. Endapannya itulah yang kita ambil, kemudian kita periksa di bawah mikroskop. Oke? Sudah paham, Ahmad? Ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang lain? Atau ada yang tidak dimengerti? Jadi itu tadi yang saya sampaikan, itu semua pemeriksaan cairan tubuh, ya. Nah, jadi ada rumah sakit yang menyiapkan semuanya, ada juga yang tidak, ya. Tetapi yang paling umum itu adalah darah dengan urin. Itu rata-rata pasti ada, ya. Pemeriksaan plasma, darah dengan pemeriksaan urin, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Nanti materi saya bisa di-share kok, bisa dibagi sama teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah hadir di acara bimbingan, ya, atau pengetahuan awal tentang analisis cairan tubuh sebelum teman-teman masuk ke rumah sakit, ya. Jadi saya harap nanti di rumah sakit itu lebih aktif, ya. Apa yang saya sampaikan di sini nanti dicari di rumah sakit, adakah pemeriksaan ini atau tidak, ya. Kemudian ditanyakan lagi lebih jauh. Oke. Kalau teman-teman baca saya punya materi, ada yang tidak dimengerti, langsung chat pribadi saja, ya. Chat pribadi. Dok, saya tidak ngerti ini, oke, nggak apa-apa, ya. Nanti kita diskusi, ya, lewat chat, ya. Itu saja dari saya, ya. Selamat belajar, teman-teman, ya. Jangan lupa di kedokteran itu prinsipnya kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar, ya.
Kecuali kalau kita keluar dari kedokteran, nggak jadi dokter ya. Tetapi kalau teman-teman niat menjadi dokter, insya Allah prinsipnya itu tidak akan berhenti untuk belajar ya. Itu dari saya, akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabul khairat, ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ya, saya izin Dev ya. Saya izin Dev. Oke, terima kasih.